الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Hadirin Bapak Ibu jemaah salat zuhur Masjid Al-Furqan yang insyaallah kita semua dirahmati Allah. Marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Siang ini kembali Allah memberikan kesempatan kita. Kesempatan adalah karunia yang amat berharga. Sebagai orang beriman tentu akan memanfaatkan semaksimal mungkin dengan terus memperbanyak amal soleh kita, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salam serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan, tuntunan dan pelajaran kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan tugas hidup ini sesuai dengan petunjuknya. Hadirin rahimakumullah, yang berikutnya maka kita bersama mohon pada Allah agar saudara-saudara kita yang saat ini sakit dirawat di rumah sakit Islam Aisyah Malang, kita mohonkan kepada Allah agar segera diberikan kesembuhan. Allahumma rabban nasi muqibal ba'si isfi anta syafi la sifa'an illa sifa'uka sifa'an la yughadiru saqaman. Hadirin rahimakumullah, Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 46, wa atiullaha wa rasulahu, taatilah Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ini Quran, wahyu Allah, kalamullah, memerintahkan atiullaha wa rasulahu, taatilah Allah dan Rasulnya, bagi kita mutlak sami'na wa ata'na, kita dengarkan, kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Wala tanaza'u, jangan kamu berselisih. Jadi Allah memberikan petunjuk kepada kita, wala tanaza'u, jangan kamu berselisih. Fatabshalu wa tadhhaba rihukum. Karena apa? Berselisih itu menyebabkan kamu lemah dan hilang semangatmu. Jadi kalau di dalam sebuah tim itu perselisihan tidak solid, semangat pun melemah, kendor. Seperti yang diwajibkan oleh Allah di dalam surat Al-Anfal. Di dalam semua hal, dalam keluarga, dalam unit kerja kita, dalam kita bermasyarakat, atau sebab-sebab lain yang sering terjadi, memang kodrat manusia itu senang tidak senang. Wasbiru innallaha ma'as sabirin, dan bersabarlah, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dari surat Al-Anfal ayat 46 ini diperkuat oleh Rasulullah SAW bahaya daripada sengketa itu. Di dalam hadis riwayat Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul a'malu fi kulli isnaini wa khamisin.
Jadi dipampangkan untuk diperiksa ulang pada hari Senin dan Kamis itu. Perbuatan kita, amal-amal kita ini oleh Allah diperiksa ulang. Setiap hari Senin, setiap hari Kamis. Senin kemarin diperiksa. Oh, tidak ada selisih, tidak menyebutkan Allah, ibadahnya istiqomah, rajin dan ikhlas. Maka fayaghfirullah, Allah mengampuni orang tersebut. Sehingga memasuki hari Selasa kawaladatu ummuhu seperti bayi yang baru lahir, bersih dari salah dan dosa. Kemudian masuk hari Kamis seperti ini, tu'radul a'mal, dikoreksi lagi, dipampangkan, diperiksa ulang. Oh baik, ibadahnya ikhlas, dengan keluarga juga penuh dengan kedamaian, dengan tidak ada sengketa, tidak ada kemusyrikan. Wa yaghfirullah, Allah mengampuni. Pendek kata, kalau kita berhati-hati, tertanam jiwa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri kita ini, insya Allah kita terjaga dari perbuatan noda, salah, dosa. Kalau ada, insya Allah dimaghfir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ada dua hal yang belum diampuni oleh Allah. Ilm yang pertama adalah mereka yang yusyriku billah, mereka yang menyekutukan Allah, baik secara terang-terangan maupun yang samar secara halus sekali. Misalnya, saya tak rajin sholat ibadah semata karena Allah, masih ada terbetik dalam hati kita supaya dia dikatakan sebagai orang yang soleh, solihah, rajin beribadah, rajin berinfak, bersedekah lillah karena Allah. Tapi terbetik dalam hati kita ini agar kita bisa dinilai orang sebagai manusia yang dermawan. Jadi syirik kecil. Jadi karena Allah, tapi ada karena lain. Sebentar lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan. Saya lebih senang iktikaf di masjid ini karena di depannya itu ada makam wali tertentu. Sebetulnya karena Allah sudah montas, sudah bagus. Tapi karena ada yang lain. Kalau ini masih terjadi, maka belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus bertobat secara khusus. Yang kedua, ilam ra'an kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali seseorang yang masih ada sengketa dengan saudaranya. Jadi kalau masih ada sengketa, belum diampuni. Jadi Senin, diperiksa ada sengketa, belum diampuni. Kamis diperiksa, dipampangkan, diperiksa ulang, masih ada sengketa. Maka ditegaskan oleh Rasulullah, atruku hadaini hatta yastalihah. Biarkan mereka itu sampai keduanya berdamai. Hatta yastalihah. Kalau sudah berdamai, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah sengketa karena beda pilihan waktu pemilu kemarin, atau mungkin segera di Profesor Haidar Nasir, Ketua PP Muhammadiyah kemarin dalam peresmian pondok pesantren Muhammadiyah Internasional di Karangposo itu mengatakan, kalau politik itu sampai sekian saja, jangan turun ke hati. Selesai sudah kita buka lemari baru, karena itu sangat berbahaya. Dan di dalam surat Shad ayat 84, qala fa bi izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Jadi iblis itu bersumpah, demi kemuliaan Tuhan, saya akan menggoda, menggelincirkan seluruh anak Adam manusia ini, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di dalam beribadah, ikhlas di dalam menerima irada Allah, diuji dengan sakit ikhlas. Setan itu tidak berani menyerah, tidak mau menggoda kepada mereka orang-orang yang ikhlas.
keluarganya juga pakai penuh dengan kesabaran. Maka di dalam hadis yang lain, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana qad ya'isa ayya'budahul musalluna fi jazirati. Jadi setan itu dia menyerah, angkat tangan untuk menggoda anak cucu Adam, manusia semua ini ya butuhul musalluna fi jazirati. Mereka yang ikhlas di dalam melaksanakan sholat karena Allah tekun, tumanina, sempurna dan seterusnya. Dia menyatakan berputus asa untuk menggoda mereka itu, untuk menjerumuskan mereka itu. Walakin fit tahrisi bainahum. Akan tetapi setan itu tidak pernah putus asa untuk merusak hubungan sesama muslim. Walakin fit tahrisi bainahum. Jadi merusak hubungan kita ini dia tidak putus asa. Dia tidak menyerah. Kalau kita ibadah dengan ikhlas, dengan khusyuk, mereka menyerah. Tapi yang tidak menyerah bagaimana caranya menggoda dan bagaimana supaya merusak hubungan sesama muslim dengan keluarga, dengan saudara, dengan tetangga, dengan teman sekerja dan seterusnya. Maka mereka tidak putus asa, terus menerus. Nah, jangan kita mengikuti setan. Kalau kita ini terus dalam sengketa, berarti kita mengikuti setan. Wala yaqillu lil muslimin ayaqra atau fawqa salatin, rawi Muslim. Tidak halal di antara kita ini bermusuhan, sengketa, tidak bersapa lebih dari 3 hari. Ditolerir, boleh. Hati ini tidak puas, membenci, sakit hati, tapi jangan sampai lebih dari 3 hari. Di situ. Kemudian ditegaskan lagi, satu lagi, kan 20 menit kurang 3 menit. An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqata'u, janganlah engkau memutus tali silaturahmi. La taqata'u, kata Nabi. Wala tadabaru, janganlah kamu saling membelakangi. Artinya kalau berpapasan yang satu memalingkan muka, yang lain memalingkan muka. Yang seharusnya adalah mengucapkan salam. Hakul muslimin ala muslimin syaitan idza laqita fasallim alaihi. Mengucapkan salam. Dan tidak ada baru. Wala tabaghadu, jangan saling memarahi. Artinya jangan saling membenci, karena sama-sama marah akhirnya sama-sama membenci. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Wala tahasadu, jangan saling menghasut, jangan hasad. Ya. Kalau ada saudaranya, temannya memperoleh kenikmatan, dia tidak senang. Hasad itu dapat menghapus nilai amal kita. Kalau itu masih tertanam pada diri kita. Seterusnya kata Rasulullah, wa kunu ibadallahi ikhwana. Tetapi jadilah kamu itu hamba Allah yang bersaudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu sesama muslim, hamba Allah ini bersaudara. Wala yaqillu lil muslimin ayaqtura aqahu fawqa salatin. Tidak halal seseorang itu memboikot, tidak tegur sapa satu dengan yang lain lebih dari 3 hari. Banyak sekali hadis-hadis la yaqillu lirajulin ayaqtura aqahu fawqa salatin yaltaqiyani ya'ridu hadha wa ya'ridu hadha wa khairuhum allati yaqta'u. Tidak halal seseorang di antara kita ini tidak tegur sapa lebih dari 3 hari.
kalau berpapasan yang satu ya mereka memalingkan mukanya. Bahkan rumah Allah dari tahu besar. Yang terbaik di antara mereka adalah yang pertama kali menegur, yang pertama kali nyapa, yang pertama kali mengucapkan salam. Itu dari yang terbaik. Kalau mereka itu mengucapkan salam, gugurlah dia mendapatkan pahala. Peluang diampuni dosanya oleh Allah terbuka sekali. Kalau sama-sama keduanya mendapatkan pahala, keduanya clear. Tapi ada yang terjadi, yang satu menegur, yang satu tidak mau merespon. Nah, yang tidak mau merespon ini namanya terus memborong dosa. Nah, yang tidak direspon tadi, insya Allah sudah dimaghfir oleh Allah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah para jemaat sekalian bahayanya sengketa. Di dalam Al-Quran jelas, di dalam hadis Nabi sangat banyak sekali. Untuk itu marilah kita berupaya menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara, yang tidak memutus tali persaudaraan disebabkan karena apapun yang ada di depan kita itu, baik terkait dengan pekerjaan, terkait dengan bertetangga, terkait dengan pemilu dan lain sebagainya. Semuanya kita buka kembali kepada petunjuk Allah dan Rasulnya. Insya Allah kita menjadi hamba yang dimaghfir oleh Allah. Insya Allah kita akan dalam perjalanan nanti ke akhir dengan husnul khotimah. Amin. Ya Rabbal alamin. Adalah